Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatnya sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan belajar ya, dalam rangka terus belajar untuk menuntut ilmu. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi pokok tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Materi ini ada di kelas 5 semester 1 tema 1 muatan PPKN ya. Yang kita bahas itu nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama, kemudian sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita ya. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila itu perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah lambang bintang menunjuk lambang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang sesuai, itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Sikap lain yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sikap berikutnya yaitu saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini adalah 3 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Silakan anak-anak bisa mencari sikap-sikap yang lain yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda loncengnya di channel saya agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Terima kasih. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini lambangnya rantai ya. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, tidak membeda-bedakan antara teman dalam bergaul. Saling membantu dan menolong antar sesama. Barangkali ada yang membutuhkan, kita siap untuk membantu dan menolong. Ini sesuai dengan sikap ini sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian termasuk juga menjenguk orang sakit. Ini adalah sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian sikap berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah beberapa contoh sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian sila yang ketiga yaitu kita lihat nilai persatuan Indonesia. Nah, ini gambarnya pohon beringin. Nah, pohon beringin adalah lambang pada sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai dengan nilai persatuan Indonesia itu cinta tanah air. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara, gotong royong dan kerja bakti. Ini adalah kegiatan-kegiatan seperti ini sangat mendukung untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Termasuk juga mempelajari kesenian dari daerah lain. Ini juga termasuk sikap yang mencerminkan nilai-nilai persatuan Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ini adalah semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya ini kepala banteng ini ya. Nah, sikap apa saja yang sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat ya. Nah, ini ada gambar sedang melakukan musyawarah ya. Musyawarah mufakat, bermusyawarah untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan persoalan dengan jalan musyawarah. Ini sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menghargai pendapat orang lain. Di dalam bermusyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain. Tidak melihat apakah orang itu kaya atau miskin, kita perlu menghargai setiap pendapat orang lain. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Ya, ini adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai pada sila keempat. Nah, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi di dalam bermusyawarah mufakat itu yang diutamakan adalah kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan, gitu ya. Saling menghormati, saling menolong, saling menghargai, ya. Tidak memaksakan pendapat, ini termasuk sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai terakhir adalah nilai yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila kelima ya, lambangnya padi dan kapas. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tidak berperilaku boros, ya. Menggunakan sesuatu itu sesuai dengan keperluannya dan tidak berlebihan, tidak berperilaku boros, ya. Tidak bergaya hidup mewah, tapi lebih baik hidup sederhana, ya. Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Suka bekerja keras, ini sikap suka bekerja keras merupakan sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang tua kita ketika berada di angkutan umum. Jadi kalau kita berada di angkutan umum, ada orang tua yang berdiri, nah kita ini yang lebih muda memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk. Usia lebih tua itu kasihan ya. Kita yang lebih muda mengalahi untuk berdiri. Yang berikutnya menghargai hasil kerja keras orang lain, itu ya. Yang terakhir menolong dan menghargai orang lain. Inilah beberapa penjelasan berkaitan dengan nilai-nilai yang
nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.